مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat beliau kita dapat diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa mengerjakan tugas akidah akhlak ini. Saya Muhammad Habilah dari kelas A ingin menjelaskan yaitu materi tentang akhlak. Akhlak ada beberapa definisi, dan akhlak bersumber dari Al-Quran, dari hadis, dan literatur filsafat Islam. Penjelasan dalam definisi akhlak yaitu dapat diartikan sebagai perilaku yang baik yang mencerminkan karakter seseorang yang dapat dinilai dari segi moral. Apa maksudnya itu? Yaitu dalam akhlak kita dapat diartikan sebagai perilaku, yaitu perilaku kita di lingkungan masyarakat, apakah kita berakhlak yang baik apa tidak. Dan akhlak banyak sekali definisi-definisinya, seperti pentingnya berakhlak dalam Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh pada ada dari Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dan juga dalam penjelasan ini, akhlak merupakan dasar dalam interaksi sosial dari spiritual serta sebagai mencerminkan keimanan seseorang. Benar sekali dalam ini, karena akhlak dapat diartikan dengan perilaku seseorang dan mencerminkan orang itu kesehariannya. Ada juga dalam definisi akhlak, yaitu ada jenis-jenis akhlak seperti tauhid dan rasa syukur. Yang pertama yaitu jenis-jenis akhlak. Akhlak yaitu tauhid dan rasa syukur dan tawakal. Akhlak pada diri sendiri, akhlak dari diri kita sendiri, yaitu yang pertama yaitu kita mengendalikan hawa nafsu. Apa itu kita mengendalikan hawa nafsu? Semisal ada kita dalam posisi terjepit di tongkrongan teman-teman kita yang contoh di bulan puasa, itu banyak teman-teman kita yang tidak puasa tapi kita bermain di situ. Bagaimana cara kita dalam diri kita kuatkan iman kita agar tidak ikut teman-teman kita yang tidak berpuasa tersebut, yaitu dengan cara mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang kedua yaitu kita disiplin dalam disiplin waktu, disiplin dalam beribadah. Sesibuk-sibuknya kita tetap utamakan ibadah. Dan yang kedua yaitu kita menjaga kesehatan. Tentu sangat penting kita menjaga kesehatan untuk diri kita agar kita dapat menjalankan ibadah kita setiap hari dengan sempurna. Kenapa kita harus menjaga diri kita agar sehat? Karena jika kita menjaga kesehatan, tentu kita agar dapat menjalankan hari-hari kita dengan sempurna. Akhlak yang baik yaitu dengan pola makan juga yang baik, seperti kita tidak minum minuman keras, tidak
narkoba dan jenis-jenis lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada namanya akhlak kepada sesama, yaitu kita berbuat baik. Apa itu? Contoh kita berbuat baik kepada manusia. Misalkan contohnya kita punya makanan di rumah, kita melihat tetangga kita yang tidak punya makanan, sebaiknya kita memberi. Atau kita sedang di jalan, sedang naik motor, terus kita melihat ada pemulung atau ada ibu-ibu yang belum makan, kita punya rezeki sedikit, boleh kita sisihkan. Itu namanya akhlak berbuat baik. Dan yang ada juga akhlak jujur. Akhlak jujur itu kita seperti kita tidak bohong, dan juga apa adanya, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan. Contohnya kita sedang ulangan, mau itu lagi di kuliah atau lagi di sekolah, kita lagi ulangan, kita bisa mengerjakan itu sendiri tanpa melihat contekan atau melihat jawaban teman. Itu namanya jujur. Dan juga akhlak dan adil. Kita dalam agama Islam, adil sangat dianjurkan, terutama kita adil sebagai contoh agar kita adil di lingkungan keluarga. Semisalnya saya selaku abang, saya mempunyai adik. Ketika saya ingin membelikan makanan kepada adik saya yang satu, saya harus membeli makanan 2 untuk adik saya agar semuanya kebagian, jadi tidak berebut. Dan kita harus adil, dimulai dari bawah dulu. Dan juga ada juga contoh perilaku akhlak dalam kisah-kisah dan hadis Nabi, sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Contohnya ketika Nabi Muhammad ke ceramah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad di Taif dilemparin kotoran onta, namun Nabi Muhammad tetap sabar. Padahal sahabat-sahabat Nabi sudah kesel, Allah pun juga sudah kesel. Cuman Nabi dengan tawadunya Nabi tidak menyuruh untuk membalas, namun bersabar. Dan juga banyak sekali yang kita baca-baca penjelasan tentang perilaku Nabi dalam kejujuran, sabar, kasih sayang. Terutama kita di lingkungan masyarakat, kita harus saling sayang, terutama kepada hewan. Contoh, ada hewan yang contoh kucing yang sedang kelaparan, kita bisa memberikan makanan kepada hewan itu, atau sepotongan ayam agar dikasih, agar itu dapat dimakan oleh kucing sehingga perutnya tidak kelaparan. Dan juga tantangan dalam menerapkan akhlak. Ini banyak sekali penjelasannya. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan media. Benar sekali, pengaruh lingkungan media. Akhlak itu tidak hanya dalam perilaku di sosial saja, di kepribadian kita saja, namun ada juga akhlak di lingkungan, di bagian sosial media. Ya, cara kita membaca postingan, seperti cara kita mengetik, mengata-ngatai orang, sebagai netizen yang syirik, itu juga akhlak. Jadi kita harus mengontrol di situ. Dan juga ada juga perkembangan teknologi dapat mempengaruhi perilaku akhlak individu. Benar sekali. Dengan keseringan kita bermain HP atau terlalu berlebihan bermain sosial media, itu dapat mempengaruhi perilaku akhlak individu kita. Kita jadi lalai, kita jadi malas sholat, dan kita juga jadi malas belajar, jadi malas membaca Al-Quran. Dan itu juga ada dalam definisi akhlak, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak ada itu sumbernya dari Al-Hadis, dari Al-Quran, dan literasi pendidikan. Pentingnya mendidik generasi muda tentang nilai-nilai akhlak melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam definisi ini saya sangat setuju sekali, terutama dalam nilai-nilai akhlak melalui keluarga. Benar sekali, akhlak yang baik dimulai dari keluarga, karena bimbingan orang tua itu sangat penting. Karena agar anak memiliki akhlak yang baik, itu tergantung dari orang tuanya.
Jika orang tuanya dari awal, dari kecil sudah mendidik akhlak yang baik kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan nanti dewasa akan mengetahui mana benar dan mana yang salah. Dalam keluarga, wajib orang tua mendidik anaknya dengan akhlak yang sopan santun, terutama kepada orang yang lebih tua. Dan juga di sekolah, banyak sekali akhlak yang dapat kita tiru di sekolah dan kita terapkan, terutama akhlak kepada guru. Dalam guru menyampaikan, kita mendengarkan, berkata sopan santun, tidak jengkel. Apa yang guru perintahkan untuk mengerjakan tugas itu kita kerjakan. Dan juga tentunya kita harus menghormati guru, karena bagaimanapun guru orang tua kita di sekolah. Dan juga di sekolah sama saja, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, ini di lingkungan masyarakat banyak sekali anak-anak sekarang yang kekurangan, bukan kekurangan tapi lebih tepatnya tidak menerapkan akhlak. Banyak sekali kayak anak-anak yang sekarang berkata kasar di lingkungan masyarakat, tidak mementingkan, tidak menghormati orang tua, sembarangan berkata kasar, bohong, tidak berperilaku bagus di lingkungan masyarakat. Sehingga inilah kenapa akhlak sangat penting sekali di lingkungan masyarakat dan di agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akhlak. Intinya dengan kita belajar akhlak itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masyarakat dan kehidupan kita di sosmed atau dimanapun. Akhlak nomor satu, akhlak ibadah. Dan semoga kita dalam membaca materi ini kita dapat memahami apa isi materi tersebut dan kita dapat menerapkan lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.